2006. Aku diculik Mas. Caranya. Aku pengen belum. Nggak bisa. Oh, jadi tekan. Kayak tadi itu dan bisa. Oke. Enggak. Baik, Ayah Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Ketua Yayasan Namira School Ibu Nabila Faza SE, dan yang kami hormati juga Ketua Komite Dr. Saiful Ilham, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Namira Ustadz Gatot Aribowo SPD, yang kami hormati segenap Ustadz Ustazah SMP Namira Kota Probolinggo, dan juga yang kami hormati Ayah Bunda peserta didik baru angkatan 2025-2026. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan sosialisasi MPLS peserta didik baru angkatan 2025-2026. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ke zaman yang ilmiah yang sudah kita nikmati. Perkenalkan, nama saya Holil Abdul Latif. Izinkan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pemaparan program, acara yang keenam pemaparan tata tertib MPLS SMP Namira, acara yang keenam yakni adalah tanya jawab, acara yang terakhir yakni penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kita ini dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan nantinya kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Acara yang kedua yakni pembacaan tilawah. Tilawah pada kali ini akan dibacakan oleh Ananda Fatan, kelas 9. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami haturkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Semoga yang mendengar dan yang membacanya kelak nanti mendapat syafaat dari Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yakni sambutan yang pertama dari Ketua Yayasan Namira School Foundation kepada yang terhormat Ibu Nabila Faza SE. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah yang kami hormati segenap Dewan Asatizah SMP Namira Kota Probolinggo, yang kami hormati Ustadz Gatot selaku Kepala Sekolah SMP Namira, yang kami hormati, kami takzimi wali murid kelas 7 beserta Ananda. Kami ucapkan dari Yayasan Namira, selamat datang, selamat bergabung di SMP Namira angkatan 2025 dan 2026. Salawat dan salam semoga kita selalu curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik ayah bunda, tidak berlama-lama, mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sore yang insya Allah cukup cerah ini ayah bunda nggih. Kita semua di hari Jumat yang insya Allah rahmati dan merupakan waktu-waktu yang mustajabah berdasarkan janji Allah juga. Kami selaku yayasan mengucapkan selamat datang kepada ayah dan bunda pada acara sosialisasi MPLS tahun 2025-2026. Alhamdulillah SMP Namira Allah takdirkan juga sampai pada tahun ini menerima siswa-siswi baru sebanyak 107 kalau nggak salah berdasarkan laporan ketua panitia.
Dan tentu saja itu amanah yang cukup berat bagi ayah bunda ya. Bagi kami, anak-anak adalah amanah, anak-anak adalah titipan yang kami harus jaga benar-benar selama 3 tahun ini. Mudah-mudahan 3 tahun ini kami Dengan ngerti dengan caranya sangat beneran pertolongan semua dan kasih sayang Allah buat kita semuanya. Agar kita semua, kami yayasan bekerja sama dengan guru, ustadz dan ustadzah semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita tidak akan mampu, sama sekali tidak akan mampu jika kita melakukan berbagai hal untuk menjaga amanah yang cukup istimewa ini, Ustazah. Ayah dan bunda. Jadi anak-anak ini bukan barang ya ayah bunda yang bisa sekedarnya dititipkan, nanti diambil waktu sore hari, tidak. Tetapi mereka juga sama seperti kita yang memiliki hati, rasa, dan juga pemikiran yang mulai bertumbuh. Fase-fase SMP ini bukan fase-fase yang mudah ya ayah bunda, fase-fase yang cukup berat buat kita sebagai orang tua dan tidak kalah berat juga buat anak-anak. Jadi jangan lupa ayah bunda, mari kita sama-sama selalu memohonkan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selama 3 tahun ke depan semuanya diparingi lancar, anak-anak juga dilembutkan hatinya, dijaga Allah dari segala keburukan dan godaan setan. Karena sejatinya anak-anak usia SMP, anak-anak yang sudah menanggung dosanya sendiri gitu nggih. Tetapi secara fisik dan mental kadang-kadang mereka belum siap untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi mari sama-sama kita peluk anak-anak, kita gandeng mereka, kita saling berkomunikasi satu dengan yang lain, dengan ustadz dan ustadzah. Juga kami sangat terbuka terhadap berbagai macam saran juga masukan. Jadi mohon kalau ada sesuatu yang kurang berkenan pada ayah bunda atau ingin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kami selaku yayasan dan juga ustadz ustadzah di sini siap untuk menerima dan saling berdiskusi ya. Muaranya satu, hanya kebaikan anak-anak. Tidak ada satu lagi, tidak ada lain yang kita harapkan. Gitu saja ayah bunda. Insya Allah pertemuan secara online pembukaan MPLS ini akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan offline pada jadwal yang sudah ditentukan oleh Ustadz dan Ustadzah. Terima kasih ayah bunda. Selamat sekali lagi, selamat bergabung di SMP Namira. Semoga segala kebaikan, keberkahan dan pertolongan Allah selalu turun buat kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nabila. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat buat kita semua. Baik, sambutan yang kedua yakni dari Ketua Komite SMP Namira kepada yang terhormat Dr. Saiful Ilham. Waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih Ustadz. Suara saya terdengar? Terdengar? Oke. Terdengar, Dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan, Ibu Nabila. Yang terhormat Ustadz Gatot, Kepala Sekolah SMP Namira. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah serta staf SMP Namira. Yang saya hormati ayah dan bunda serta anak-anakku siswa kelas 7 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.
Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Hari ini merupakan suatu kehormatan bagi saya menyampaikan sambutan dan bertatap muka meskipun melalui Zoom untuk kali pertama dalam acara sosialisasi pra MPLS siswa-siswi kelas 7 SMP Namira tahun pelajaran 2025-2026. Yang nantinya ini akan menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang pendidikan anak-anak kita. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Saiful Ilham Nurmansyah, yang juga wali murid dari Ananda Altafira Sregan, sekarang siswa kelas 8 SMP Namira. Saya bekerja di RSUD Muhammad Saleh dan juga di RS Rizani. Misal nanti ayah bunda ada yang ya kita enggak ingin ya, tapi kalau ada keperluan, ada kebutuhan tentang kesehatan ya nanti bisa menghubungi saya. Sekilas info dari pengenalan diri saya. Kemudian mewakili komite sekolah. Saya sebagai komite periode 2025 sampai 2028 insya Allah. Untuk ini mewakili komite sekolah, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada ayah bunda dan juga Ananda bahwa alhamdulillah insya Allah ini cita-citanya masuk di SMP Namira tercapai. Gitu nggih. Insya Allah ini menjadi ikhtiar dan pilihan terbaik untuk proses anak-anak belajar, mengembangkan diri, menjadi pribadi dan remaja yang berakhlak baik dan berprestasi. Kami di Komite Namira ini ada 7 orang yang semua anggotanya dari wali murid. Dari seluruh wali murid, ada yang dari kelas 7, sekarang berarti kelas 8 dan kelas 9. Itu diambil dari nanti ada perwakilan dari forum silaturahmi kelas. Gitu nggih. Salah satu tugas komite adalah sebagai jembatan komunikasi pihak yayasan, pihak sekolah maupun wali murid. Ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah serta mendukung penyelenggaraan program sekolah yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan siswa. Kemudian MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah ini merupakan program penyambutan siswa baru sebelum nantinya proses belajar mengajar dimulai. Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Pelaksanaan MPLS ini diatur dalam Permendikbud RI nomor 18 tahun 2016. Dalam regulasinya dijelaskan pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengendalian diri, dan pembinaan awal sekolah. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada ayah bunda, khusus juga Ananda. Semoga 3 tahun ke depan ini Ananda belajar dengan baik, patuh sama orang tua tentunya, ustadz dan ustazah, kemudian mengembangkan potensi diri, karena di Namira ini pengalaman saya setahun menjadi keluarga besar SMP Namira, untuk nanti proses ada akademik, non-akademik,
ini siswa dan siswi benar-benar di handle, didampingi, baik nanti lomba-lomba ataupun ini. Jadi silakan kembangkan prestasi dari akademik maupun non-akademik, karena kalian bukan lagi anak-anak yang kalau SD itu masih semua apa kata ayah bunda. Nah, kalau di SMP ini nanti kembangkanlah potensi kalian, gali potensi kalian, karena ini awal, karena proses pra remaja, nanti di remaja kalian untuk mempersiapkan diri untuk tingkat yang lebih tinggi lagi. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komite SMP Namira. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk adik-adik yang akan bergabung di SMP Namira. Baik, acara yang selanjutnya yakni pemaparan program dari Kepala Sekolah SMP Namira kepada yang terhormat Ustadz Gatot Aribowo SPD. Waktu dan tempat kami haturkan. Suaranya gini. Apa ini? Wih, mas kok metu ini mah kok Kalau klik orang kan kok. Darwin Jenny iki sapa? Mending HP sekarang. Laptop yang ngono. Selesai itu. Ustadz Gatot, mic-nya bisa dinyalakan Ustadz. Mikrofonnya Ustadz. Cek. Bisa kan? Sudah keluar Ustadz. Baru keluar. Ntar. Karena laptopnya error kayak dua alat. Suaranya double Ustadz. Iya. Cek. Mendengung tidak, Tat? Betul kan Ustaz? Sudah jelas. Sudah ya? Cek. Baik, kami ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, dan sore hari ini kita ditakdirkan untuk bertemu melalui Zoom semua pihak di sore yang cerah. Salat dan salam kita limpahkan juga pada junjungan kita uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW.
Yang kami hormati pengurus yayasan yang diwakili Ibu Nabila Faza SD yang selalu mendampingi kegiatan SMP Namira. Yang kami hormati Dr. Ilham selaku Ketua Komite beserta pengurus komite yang lain. Ya, kami lihat pengurus yang lain juga ada yang hadir. Terima kasih banyak. Dan Wakil Kepala, Ustadz-Ustadzah, wabil khusus orang tua murid beserta Ananda yang sudah mempercayakan pendidikan Ananda ke SMP Namira untuk tahun ajaran 2025-2026. Ananda ini masuk angkatan ke-7 di SMP Namira. Dan insya Allah perkembangan terakhir baru saja kami menerima satu lagi, jadi jumlah muridnya insya Allah 108. Pas sesuai dengan kuota Dapodik, laporan Bu Nabila, jadi insya Allah kita sudah full 100%. Ayah bunda sekalian, mohon maaf untuk pra MPLS ini kita melalui Zoom, karena insya Allah nanti akan ada parenting kelas 7, 8, 9 yang nanti informasi resminya menyusul, sehingga ayah bunda tidak 2 kali datang ke sekolah. Mudah-mudahan walaupun melalui Zoom ini bisa efektif, efisien dalam penyampaian informasi kepada ayah bunda dan Ananda semua mengenai persiapan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan dilakukan mulai Senin 14 Juli 2025. Baik, kami akan menyampaikan beberapa program pokok di SMP Namira. Selain kami sampaikan sekarang, nanti selesai acara kami akan share juga filenya. Monggo Ustadz Fajar atau Ustadz Darwin yang nge-share. Share materi. Sudah, Tat? Sudah, Ustaz. Sampai di slide susunan. Oh. Ya, di saya tidak Struktur muncul. organisasi. Oh, bentar. Di saya tidak muncul. Oke, terima kasih. Di struktur ya, Tat ya. Oke. Ayah Sampai bunda. di struktur, Ustaz. Nah, oke. Ayah bunda, ini struktur organisasi SMP Namira untuk tahun 2025-2026. Kami perkenalkan agar ayah bunda mengenal dengan baik. Untuk ketua yayasannya adalah Dr. Mirah Samiyah MKes selaku adik dari Ibu Nabila Faza. Namun sehari-hari yang membimbing kami secara langsung adalah Ibu Nabila. Bu Dokter sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Rizani Paiton. Untuk ketua komite tadi sudah berkenalan Dr. Saiful Ilham, dibantu 7, dan nanti setiap kelas ada perwakilan orang tua. Kalau di sekolah lain namanya paguyuban, kalau di sekolah kami di SMP Namira namanya Forum Silaturahim Kelas atau disingkat Forsil. Insya Allah pada saat parenting nanti orang tua kelas 7, 7A, B, C, D akan kita bentuk Forsilnya. Kami akan perkenalkan komponen yang pokok saja kepada ayah bunda. Untuk koordinator TAS atau TU ya, Wahyu Agus Heriadi, operator Gufron, dan bendahara yang sehari-hari nanti melayani pembayaran keuangan dari sekolah adalah Ustadzah Nadia Pramadianti SM. Untuk waka kurikulum, monggo Ustadz Fatur Rozi, ya, namanya adalah Muhammad Fatur Rozi SPD MPD. Kemudian untuk wakasiswaan, sekaligus sekarang kami tunjuk menjadi ketua panitia MPLS adalah Ustadz Fajar Adi Pamungkas SPD.
panggilannya Ustadz Adi. Kemudian ada Waka Bidang Sarana Prasarana, Ustadz Darwin Jeni SPD MSI, MSC, maaf, dan Wabit Humas yaitu Sri Makasuma. Untuk jumlah murid secara keseluruhan, ini belum kami update. Untuk kelas 7 sekarang adalah 108 murid, 55 PA dan 53 putri. Untuk kelas 8, kelas 105 murid, dan untuk kelas 9 yang tadi diwakili oleh Ananda Fatan itu jumlahnya 70 murid. Lanjut, Ustaz. Kami yayasan memiliki Mahat Putra dan Mahat Putri dengan pengurus yang tampil ini, dan jumlah untuk Mahat Putra ada 6, di Mahat Putri ada 30-an, sekitar 30 putri. Dengan itu ada pengelola tersendiri. Dengan koordinator atau mudir Mahat Putra adalah Ustadz M. Irfani dan mudir Mahat Putri Ustadzah Sela Agustin. Untuk murid-murid Mahat diharapkan besok sudah bisa masuk ke Mahat lebih awal. Lanjut, Ustadz. Ya, untuk profil, saya kira kami yakin ayah bunda sudah pada saat pendaftaran PPDB atau sekarang namanya SPMB sudah banyak diskusi, bertanya kepada panitia PPDB saat itu, Ustadz Fatur Rozi, Usnadia atau Userna, berbagai banyak hal tentang profil SMP Namira. Jadi kami meyakini ayah bunda sudah mendapat penjelasan lengkap dari panitia. Lanjut, Ustadz. Untuk data GTK yang melayani ayah bunda, data GTK yang melayani ayah bunda saat ini, SMP Namira akan dilayani oleh atau dibantu pendidikannya oleh 41 orang. Untuk kepala sekolah 1 orang, sudah CPG, kemudian untuk guru 31 orang, 19 guru tetap yayasan, terdiri dari S1 14 orang dan S2 5 orang. Dari 19 ini sudah 7 yang sertifikasi, sudah mendapatkan tunjangan profesional. Dan 12 GTT S1, sehingga guru-guru SMP Namira sangat layak untuk mendidik dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Untuk tendik dan pegawai, mulai dari TU sampai dengan yang bersih-bersih di belakang, semuanya sama dipanggil Ustadz. Juga terdiri dari 5 pegawai tetap yayasan dan 4 pegawai tidak tetap. Baik, berikutnya untuk kurikulum Ustadz. KSP atau kurikulum Satuan Pendidikan atau kurikulum SMP Namira saat ini menggunakan kurikulum nasional 60% dengan 11 mapel, ada pendidikan Pancasila, pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJK, seni, informal, dan nanti akan ada muatan baru sesuai dengan program Mendikbud yang baru, Bapak Muti, ada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ditambah bahasa Jawa, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan kami, SMP Namira adalah salah satu sekolah yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi pilot project dan guru-gurunya mendapatkan pelatihan khusus di bidang KKA dan PM atau pembelajaran mendalam bersama sekolah-sekolah negeri yang lain. Yang kedua, kurikulum khas Namira. Ini sekitar 40%, terdiri dari tahsin tahfidz Al-Quran UMI dengan metode UMI, bahasa Arab, BLS atau Basic Life Support, FFE, IM3, Alail, Outing Class, dan Wirausaha.
sekitar muatan khas Namira ini sekitar 40%. Kemudian untuk tahun ajaran ini 2025-2026 kami mendapat tugas dari yayasan maupun konsultan ketika raker kemarin, kita akan mencoba menambah kurikulum khas Namira ini, entah nanti kurikulum nasionalnya apa yang kita kurangi, mungkin bisa sekitar 50%. Ya, dilanjutkan Ustadz ke visi misi. Ayah Bunda tadi di profil awal video menyampaikan visi dan itu berlaku ketika tahun lalu, dan untuk tahun ajaran ini kita ada perbaikan, mengupdate visi misi berkenaan dengan adanya perubahan kebijakan menteri yang baru. Maka visi misinya pun menyesuaikan. Visinya adalah menyiapkan generasi akil balik menjadi cahaya umat melalui pendidikan holistik, unggul, dan berbudaya di dengan misi-misi yang menyesuaikan. Dengan moto Islami, cerdas, mandiri. Lanjut Ustaz. Ya. Nah, ini kami sampaikan program kelas 7 yang terpenting untuk ayah bunda untuk dipersiapkan. Ada waktu hari Sabtu besok dan hari Ahad, hari Minggu. Mudah-mudahan 2 hari ini cukup untuk ayah bunda beserta ananda menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan. Insya Allah nanti teknisnya akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ustadz Fajar. MPLS Ramah, yang tadi sudah di-launching oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Muti, dengan fungsi MPLS Ramah ini adalah spirit MPLS tahun ini harus lebih ramah, di mana murid baru bisa mengenal berbagai hal tentang sekolah dan pendidikan karakter di berbagai hal. Pelaksanaannya ini berbeda dari tahun lalu 3 hari, nah sekarang sudah resmi pemerintah menerapkan 5 hari. Kalau di Namira memang selama ini setiap tahun 5 hari. Ya, jadi mulai Senin sampai Jumat 14 sampai 18 Juli 2025. Juknis, jadwal, dan tata tertib akan disampaikan panitia MPLS setelah kami sampaikan ini. Berikutnya, untuk pembelajaran, bulan Juli 2025 masuk jam 6.45 sampai pukul 12 dan belum ada makan siang, sehingga jam 12 sudah bisa pulang. Mulai 4 Agustus sudah berlangsung full day, mulai 6.45 sampai 15.30 dan ada makan siang. Maka nanti mulai Agustus, ayah bunda menambah SPP-nya untuk makan siang, termasuk kelas 8 dan 9. Terus kemudian selama MPLS nanti ayah bunda, anak-anak, kantin masih tutup dan kami berikan konsumsi untuk anak-anak semuanya. Untuk ekstrakurikuler selama bulan Juli ini ada proses sosialisasi pemilihan ekstra pilihan kepada semua murid-murid. Tahun lalu ada 26 jenis ekstra pilihan. Nah, untuk tahun ini nanti akan disampaikan oleh koordinator ekstra dan pelaksanaannya targetnya akan dimulai 4 Agustus 2025. Berikutnya untuk tahsin tahfidz umi 1 pekan ke depan akan ada pengelompokan sesuai hasil pemetaan bulan-bulan lalu pada ananda semuanya, dan targetnya pelaksanaan mulai 21 Juli. Berikut nomor 5, pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa menciptakan suasana belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Harapan kami dengan guru-guru yang akan dilatih ini, maka proses deep learning atau pembelajaran mendalam ini di Namira akan lebih awal bisa menerapkan. Karena materi baru yaitu coding dan kecerdasan artifisial
akan dilakukan oleh guru informatika, dan sekarang guru SMP Namira, Ustadz Rofianto, itu sedang proses pelatihan bersama 12 SMP lainnya di Kota Probolinggo. 8 SMP negeri dan sisanya SMP swasta. Yang ketujuh, kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini juga akan kita lakukan karena ini merupakan program prioritas dari Menteri. Lanjut, Tat, ke slide berikutnya. Di mana 7 kebiasaan Indonesia hebat ini adalah yang pertama bangun pagi, kedua beribadah, ya sholat subuh ya, kalau kita sholat subuh tepat waktu, kemudian berolahraga, sebelum berangkat makan sehat dan bergizi, kemudian gemar belajar, setelah pulang sekolah bermasyarakat, artinya dengan teman, dengan tetangganya, dan terakhir tidur cepat agar bisa bangun lebih awal juga. Lanjut Ustadz, sarana prasarana Tat. Ya Bunda sekalian, untuk pembagian kelas kami permaklumkan dan kami yakin panitia PPD sudah menyampaikan bahwa kelas di SMP Namira adalah pembagiannya kelas putra dan kelas putri. Untuk kelas 1, kelas 7 putra berada di lantai 1, 7A 27 murid dengan wali kelas Ustadz Fajar Adi Pamungkas, SPD, dan kelas 7B adalah wali kelasnya Ustadz Rofianto Eskom. Selanjutnya untuk putri berada di lantai 2. Berada di lantai 2 dengan wali kelas 7C Ustadzah Kartika Ardi Humairoh SPD. Dan wali kelas 7D adalah Ustadzah Faizah Ulin Nuha SPD selaku guru Pancasila. Kartika Ardi guru seni. Jadi insya Allah total murid SMP Namira tahun ini ada penambahan 1, berarti 200, insya Allah 283 murid. Terbanyak untuk SMP Namira muridnya ada terbanyak kedua di Kota Probolinggo untuk SMP swasta. Ya, lanjut Ustaz. Ini prestasi tahun lalu Ayah, tahun ajaran 2024-2025. Kita ada 52 penghargaan prestasi murid-murid tingkat kota, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Lanjut Ustaz. Ini perkenalan saja kepada Ayah Bunda. Ini prestasi secara keseluruhan dalam perjalanan 6 tahun SMP Namira dengan berbagai tingkatan. Sekolah penggerak, sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, ya, pramuka, dan lain sebagainya. Lanjut Ustaz. Ini rapot pendidikan kita, Ayah Bunda. Kita alhamdulillah sudah 3 tahun terakhir ini selalu hijau dengan hasil yang baik. Dan kita akan terus pertahankan rapot pendidikan yang sudah hijau ini. Lanjut Ustaz. Ayah Bunda, ada tahun ini, tahun ajaran ini, ada 3 inovasi baru yang kami terapkan, yaitu Maps Spena Pro untuk administrasi pembelajaran, dan nanti ada beberapa pembelajaran yang menggunakan LMS, Learning Management System, SMP Namira, kemudian skema sistem keuangan SMP Namira, mulai berlaku bulan Juli ini, dengan aplikasi khusus, dan Irama atau Insight Remaja SMP Namira. Kemudian tadi akan ada penambahan materi life skill. Ayah Bunda sekalian, nanti Ayah Bunda kelas 8, putra-putrinya harus mengikuti ANBK. Untuk kelas 8 yang sekarang, jadwalnya adalah bulan Agustus 2025. Dan putra-putri Ayah Bunda juga akan mengikuti TKA atau
tes kemampuan akademik pada saat nanti kelas 9. Ya. Dan untuk program TKA yang pertama tahun ini, kelas 9 yang angkatan ke-5 tahun ini akan dilaksanakan November, tapi informasi barusan sosialisasi dengan Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan diundur TKA-nya itu antara bulan Maret sampai April 2026. Kemudian ada program Munakosah atau Khatmul Quran kalau kelas 9 dan AT, AJ untuk mengambil nilai rapot dan nilai ijazah. Dan terakhir untuk kalau kelas 9 ada program Rihlah dan pelepasan kelulusan. Ayah bunda sekalian, kami berharap putra-putri ayah bunda mulai start kelas 7 semester awal ini nilai rapotnya kami harapkan bisa baik, bisa bagus untuk mendukung, untuk mempermudah mencari sekolah lanjutan setelah kelas 9 nantinya 3 tahun lagi. Kami harap kerjasama yang baik antara kami, kemudian orang tua dan anak terjalin dengan seoptimal mungkin. Terakhir, ini kami sampaikan terakhir ya kalender pendidikan SMP Namira. Ya bunda nanti menyimak termasuk kegiatan per semesternya. Kalau untuk semester ganjil ini sedikit hari libur, sehingga banyak hari efektif, maka anak-anak akan lebih banyak proses belajar mengajar, proses ekstrakurikulernya, dan lain sebagainya. Untuk semester genap, ini banyak libur, sehingga proses belajarnya banyak yang tidak efektif, termasuk untuk kelas 9 nanti hari efektifnya juga akan lebih sedikit. Baik ayah bunda, itu dari kami untuk hal-hal yang sangat penting di awal pembelajaran ini. Jika nanti ayah bunda ada pertanyaan, ada waktu setelah presentasi dari Ketua Panitia MPLS. Baik, terima kasih banyak ayah bunda, sekali lagi perhatiannya sudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada anak-anakku sekalian, selamat bertemu di hari Senin yang ramah, yang semangat, dengan suasana sekolah yang baru. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Gatot Arbowo yang telah memaparkan program dari SMP Namira. Baik, untuk selanjutnya yakni akan pemaparan tata tertib kegiatan dari MPLS. Mohon untuk adik-adik bisa mempersiapkan alat tulisnya, apa saja sih yang perlu disiapkan, tata tertib apa saja yang harus ditaati ketika mengikuti MPLS di SMP Namira. Silakan bisa menyiapkan untuk biar bisa mengikuti dengan baik. Kepada yang terhormat Ustadz Fajar Adi Pamungkas SPD, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Ustadz Holil. Dengar suara saya, Ustadz? Alhamdulillah jelas Ustadz. Ya, siap. Terima kasih Ustadz Holil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pengurus Yayasan Namira School Ibu Nabila Fazah. Yang kami hormati Ketua Komite SMP Namira Dr. Saiful Ilham. Yang kami hormati Kepala SMP Namira Ustadz Gatot Arbowo dan seluruh Ustadz Ustazah SMP Namira. Dan tak lupa yang kami hormati
ayah bunda wali murid SMP Namira angkatan ke-7, mohon izin memperkenalkan saya Fajar Adi Pamungkas yang pada kesempatan tahun ini diamanahkan menjadi ketua panitia MPLS SMP Namira tahun 2025. Tidak mengulur-ngulur waktu, izinkan saya menyampaikan panduan terkait jadwal, kemudian tata tertib yang akan diikuti oleh putra-putri dari ayah bunda semuanya. Mungkin perlu ingatkan Ustadz Holil, jadi insya Allah nanti di akhir sesi kami akan memberikan buku panduan nanti, jadi mungkin untuk saat ini bisa menyimak terlebih dahulu. Kalau nyatetnya insya Allah nanti kami sudah siapkan buku panduannya, jadi hari ini bisa menyimak saja, seperti itu. Baik, alur penyelenggaraan MPLS Ramah 2025, Ramah di sini sesuai kebijakan dari pemerintah. Ramah di sini adalah menciptakan suasana pengenalan sekolah yang aman, mendidik, menyenangkan dari kekerasan. Untuk alur penyelenggaraan, yang pertama adalah pembentukan panitia yang insya Allah akan kami komandoi. Kemudian yang kedua adalah penyusunan program, yaitu terdiri dari materi dan jadwal selama pelaksanaan kegiatan MPLS. Yang ketiga yang kita lakukan pada sore hari ini yaitu sosialisasi kepada orang tua. Yang keempat adalah pelaksanaan MPLS siswa baru yang akan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Jadi nantinya ayah bunda di akhir MPLS nanti kami mohon untuk putra-putrinya bersedia mengisi instrumen yang telah kami siapkan berdasarkan panduan dari Kementerian Pendidikan. Next, Ustaz. Untuk panitianya penanggung jawab Kepala Sekolah SMP Namira yaitu Ustaz Gatot Aribowo, kemudian Ketua Pelaksananya Fajar Adi Pamungkas, dibantu Sekretaris Ustazah Kartika Ardi, dan Bendahara Ustadz Holir beserta seksi-seksi yang lain. Lanjut Ustadz. Lanjut Ustadz. Ustadz Darwin. Selanjutnya jadwal dan materi MPLS 2025 untuk hari pertama yaitu hari Senin tanggal 14 Juli 2025 akan dimulai pada pukul 6.45. Yaitu yang pertama kegiatannya yaitu upacara dan pembukaan MPLS yang akan dibuka oleh Ustadz Gatot Aribowo SPD selaku Kepala SMP. Selanjutnya penyampaian visi, misi, dan etos kerja SMP Namira. Ketiga, di hari Senin pukul 7:30 sampai pukul 9:30 pengenalan budaya sekolah intra dan kokurikuler yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum Ustadz Rozi. Selanjutnya istirahat di pukul 9:30 sampai pukul 10, istirahat 30 menit ayah bunda. Kemudian dilanjutkan materi pengenalan Mahat Putra dan Putri oleh Ustadz Irfani dan Ustazah Sela Agustin. Yang ketujuh, pengenalan organisasi dan ekstrakurikuler oleh koordinator ekstra yaitu Ustazah Kartika Ardi. Jadi akan disampaikan
Kalau di SD, bedanya di SD dan SMP, di SMP ini sudah ada organisasi, baik itu organisasi OSIS, organisasi Dewan Penggalang di Pramuka, kemudian ada agen perubahan, dan satu lagi adalah PIK-R. Selanjutnya pukul 11.30 persiapan sholat duhur berjamaah, dan pukul 12 insya Allah peserta MPLS telah menyelesaikan kegiatan pertama. Untuk hari Selasa, hari kedua, Selasa 15 Juli 2025, untuk waktu kegiatan dimulai sama pukul 6.45, yaitu pagi ceria, yang akan dipandu oleh saya sendiri, dibantu oleh Ustazah Rosidah. Insya Allah nanti di hari kedua ini anak-anak akan melaksanakan ibadah sholat duha terlebih dahulu secara berjamaah, kemudian zikir pagi, selanjutnya peserta MPLS akan menuju ke lapangan untuk melaksanakan senam anak Indonesia hebat. Selanjutnya di pukul 7:30 sampai 11:30 ini peserta MPLS akan melaksanakan tes psikologi diagnostik kognitif untuk mengetahui karakter gaya belajar putra-putri dari ayah bunda. Waktunya panjang, mulai 7:30 sampai 11:30 anak-anak akan fokus berada di kelas mengerjakan tes psikologi untuk mengetahui karakter gaya belajar putra-putri ayah bunda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah setelah 1 minggu setelah selesai mengerjakan, nanti pembagian kelasnya akan disesuaikan dengan karakter gaya belajar masing-masing. Jadi nanti akan kita kumpulkan dengan karakter gaya belajar kinestetik, kita akan bedakan dengan visual dan audio. Seperti itu ayah bunda. Selanjutnya pukul 11:30 persiapan sholat duhur berjamaah, dan pukul 12 kegiatan MPLS hari kedua sudah selesai. Hari ketiga, Rabu, pukul 6.45 anak-anak tetap akan melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah, kemudian dilanjutkan zikir pagi, kemudian melaksanakan pagi ceria. Selanjutnya pukul 7:30 sampai pukul 8 pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya materi kesehatan reproduksi dan mental oleh psikolog Ibu Ani dari SMA 2. Kemudian pukul 9:30 sampai pukul 10 anak-anak istirahat, dilanjutkan pukul 10 sampai pukul 11:30 materi keadaban digital dan pencegahan pornografi oleh Diskominfo. Selanjutnya pukul 11:30 sampai pukul 12, sampai pukul 12, ini persiapan sholat duhur berjamaah, dan sama pukul 12 peserta menyelesaikan kegiatan MPLS di hari ketiga. Selanjutnya di hari keempat, Kamis 17 Juli 2025, akan melaksanakan zikir pagi, sholat duha berjamaah terlebih dahulu, kemudian pukul 7:30 materi pertama adalah PBB, kemudian dilanjutkan wawasan kebangsaan oleh tim dari Warcap Kota Probolinggo. Kemudian pukul 9:30 sampai pukul 10 anak-anak istirahat, dilanjutkan pukul 10 sampai 11:30 materi ketiga yaitu perilaku damai, pencegahan nafsa dan judi online oleh Polres Kota Probolinggo. Kemudian pukul 11:30 persiapan sholat duhur berjamaah, dan pukul 12 anak-anak sudah menyelesaikan kegiatan MPLS di hari keempat. Kemudian selanjutnya di hari terakhir kegiatan MPLS pada Jumat 18 Juli 2025. Untuk hari ini anak-anak setelah selesai melaksanakan sholat duha berjamaah tidak melaksanakan zikir pagi tapi istighosah. Jadi ayah bunda perlu diketahui untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis
pembiasaan ibadah kami adalah sholat duha berjamaah dan zikir pagi. Kecuali hari Jumat, anak-anak akan melaksanakan sholat duha berjamaah dengan istighosah. Kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran sampai dengan melantunkan Asmaul Husna seperti itu. Kemudian pukul 7:30 sampai pukul 8:30 di hari terakhir kegiatan MPLS yaitu Expo Ekstrakurikuler, yaitu anak-anak akan mendapatkan gambaran, kemudian akan ada demonstrasi dari kakak-kakak kelas baik kelas 8 dan kelas 9 memperkenalkan ekstra yang ada di SMP Namira. Nanti peserta MPLS akan berkeliling dan akan menyaksikan tampilan-tampilan dari kakak-kakak peserta ekstra di SMP Namira. Kemudian dilanjutkan anak-anak akan memilih, kami berikan kesempatan untuk memilih mana yang mendekati bakat dan minat anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya pukul 8:30 sampai pukul 9 ada 8:30 sampai pukul 9 ada Namira, ngapunten, mulai 8:30 sampai pukul 10 ada kegiatan Namira Got Talent. Jadi kami berikan kesempatan untuk anak-anak yang memiliki semuanya, baik itu di bidang seni, olahraga, puisi, ataupun public speaking. Jadi kita berikan anak-anak kesempatan untuk menampilkan bakat-bakat terpendam mereka, seperti itu. Nantinya kita akan pilih yang terbaik, yang paling terbaik dari yang terbaik, seperti itu. Pukul 10 sampai 10:30 yaitu penutupan kegiatan MPLS, dan pukul 10:30 anak-anak sudah selesai melaksanakan MPLS. Jadi di hari Jumat pelaksanaan MPLS berakhir di pukul 10:30. Selanjutnya tata tertib peserta MPLS. Nah, ini mohon mungkin ada anak-anak yang juga menyaksikan atau mengikuti asosiasi ini, meskipun sasarannya sebetulnya adalah orang tua. Tapi meskipun orang tua yang mendengarkan, yang berangkat MPLS anaknya nanti, ayah bunda, seperti itu. Jadi untuk tata tertib peserta MPLS yang pertama, hadir tepat waktu. Tepat waktu berada di sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 6:46 gerbang akan ditutup. Jadi mohon untuk ayah bunda yang mungkin rumahnya jauh bisa menyesuaikan, karena di pukul 6:46 atau jam 7:04 gerbang SMP akan ditutup. Ngapunten, jadi bagi anak-anak termasuk dewan guru yang terlambat, mohon sabar menunggu di luar gerbang terlebih dahulu, seperti itu. Yang kedua, peserta mengikuti seluruh kegiatan MPLS dengan aktif dan tertib. Ketiga, izin kepada guru jika akan keluar dari kelas atau ruangan, baik itu ke kamar mandi atau kemana. Jadi peserta diingatkan untuk anak putra-putri ayah bunda kemanapun meninggalkan forum, izin terlebih dahulu kepada guru atau petugas di lapangan. Keempat, mengikuti petunjuk dan arahan pendamping, karena nanti masing-masing anak, masing-masing kelas nanti akan kami bentuk dan memiliki pendamping masing-masing. Kemudian yang kelima, rambut rapi bagi peserta didik putra. Ini kami ingatkan bagi ayah bunda yang memiliki putra yang disekolahkan di SMP Namira, diingatkan rambutnya rapi. Dan juga ngapunten, kuku ngapunten juga dijaga untuk tidak panjang dan bersih. Keenam, berpakaian rapi dengan ketentuan terlampir. Ketujuh, dilarang membawa HP. Selanjutnya, jika peserta didik sakit atau izin, maka orang tua atau wali wajib menginformasikan kepada sekolah dan memberikan alasan yang jelas terkait perizinan yang diajukan. Selanjutnya, ketentuan pakaian dan perlengkapan selama kegiatan MPLS.
Hari Senin dan hari Rabu, siswa-siswi peserta MPLS menggunakan seragam putih biru lengkap, sabuk, dasi, topi. Untuk putri wajib menggunakan kerudung sekolah. Jadi untuk putri mulai hari pertama sampai hari terakhir. Jadi untuk jilbab wajib menggunakan jilbab dari sekolah. Kemudian hari Selasa menggunakan seragam khas kotak SMP Namira. Hari Kamis menggunakan seragam batik SMP Namira. Dan hari Jumat menggunakan seragam pramuka lengkap, yaitu hasduk dan sabuk. Untuk kelima, sepatu dominan berwarna hitam. Saya ulangi lagi, sepatu dominan warna hitam. Keenam, peserta didik wajib membawa perlengkapan sholat. Putra membawa sajadah dan menggunakan kopiah, kopiahnya hitam ya ayah bunda. Sedangkan putri membawa sajadah dan mukena. Ketujuh, peserta didik membawa tumbler atau botol minum masing-masing. Kami telah menyediakan siswa baik itu kelas 89 maupun peserta MPLS. 8, peserta didik membawa buku dan alat tulis. Jadi mohon nggih ayah putri wajib selain membawa tumbler yaitu dan alat sholat juga membawa alat tulis. Tidak, kami berharap tidak ada yang pinjam meminjam, cukup buku tulis dan alat tulisnya. Jika seragam putih biru atau kas belum jadi, maka sebagai gantinya menggunakan atasan baju putih. Baju putih nggih, bukan nggih, seragam kemeja putih, bahan celana hitam atau gelap. Sedangkan untuk pengganti batik kas, ayah bunda bisa menggunakan batik bebas. Bawahannya adalah tetap hitam atau gelap. Selanjutnya Ustaz Darwin. Kelompok MPLS atau kelas sementara. Jadi kami telah membagi kelompok MPLS. Nanti anak-anak akan berada di kelas sementara, bukan kelas inti ya bunda. Jadi pembagian kelompok kelas ini bersifat sementara dan akan berubah ketika hasil tes diagnostik non kognitif telah keluar yang dilaksanakan di hari kedua kegiatan MPLS itu tadi. Nanti anak-anak akan terbagi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya Ustadz. Nah, berikutnya ini adalah pembagian kelas MPLS atau kelas sementara. Tidak usah khawatir ayah bunda, tidak usah di screenshot. Setelah ini akan kami bagikan buku panduan kegiatan MPLS yang di sini akan terdiri dari kegiatan jadwal, kemudian tata tertib, ketentuan pakaian, dan pembagian kelas. Jadi seperti itu. Jadi di kelas 7A terdiri dari 27 siswa putra dan 7B terdiri dari 27 siswa putra. Kemudian selanjutnya Ustaz Darwin, di dua kelas yang terakhir 7C dan 7D ini adalah kelas putri. Nah, alhamdulillah informasi memang kami dapatkan terupdate tadi malam ada 107 total siswa baru SMP Namira, yaitu angkatan ke-7. Jadi 107 terdiri dari 54 siswa putra dan 53 siswi putri. Alhamdulillah ada tambahan satu lagi untuk putri. Jadi insya Allah semua kelas baik kelas 7A, B, C, D nantinya akan terbagi menjadi 27 siswa tiap kelasnya. Selanjutnya Ustadz. Nah, ini yang saya sampaikan ayah bunda. Jadi nanti setelah ini ayah bunda akan kami share buku panduan kegiatan MPLS yang terdiri dari jadwal, kemudian
tata tertib, peraturan selama kegiatan MPLS, kemudian ketentuan pakaian dan seragam, serta pembagian kelasnya. Selanjutnya Ustadz. Terima kasih. Baik. Ngapunten ayah bunda semuanya. Demikianlah panduan kegiatan PLS 2025 SMP Namira. Semoga kami bisa melaksanakan kegiatan MPLS selama 5 hari ke depan dengan ramah. Ramah di sini artinya aman, mendidik, menyenangkan, dan peserta MPLS terbebas dari perundungan atau kekerasan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC Ustadz Holil. Baik, terima kasih Ustadz Fajar dengan beberapa pemaparan terkait dengan sosialisasi MPLS dari Ustadz Fajar dan tadi dari pemaparan program dari kepala sekolah. Apakah dari ayah bunda ada yang perlu ditanyakan? Monggo, kami kasih kesempatan 3 penanya, nggih. Monggo bisa angkat tangan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Atau bisa dituliskan di obrolan itu boleh bunda, ayah bunda, biar nanti kami membacakan. Baik, apa ada yang perlu ditanyakan ayah bunda? Mohon izin bertanya Ustaz. Oke, monggo ayah dari putranya siapa nanti, dari mana? Monggo bisa dikenalkan dulu ayah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan peserta yang lain. Saya ingin menanyakan terkait seragam tadi, terutama untuk kerudung yang dipakai kan kerudung untuk putri ya, untuk siswa putri. Kerudung yang dipakai adalah kerudung sekolah. Setahu saya kan kerudung belum diberikan gitu dari pihak sekolah karena ada keterbatasan pada saat material atau apapun. Mohon info apakah bisa kami gunakan kerudung lain dan apakah warnanya juga seperti apa, ketentuannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Maturnuwun Ustaz. Ya, itu untuk pertanyaan pertama, jadi tentang kerudung ya, yang belum dibagikan, apakah boleh menggunakan kerudung lain, seperti itu nggih ya? Oke, monggo untuk pertanyaan kedua, ini dari di kolom komentar ada izin bertanya terkait dengan atribut seragam, apa ada identitas nama yang tertempel pada seragam setiap siswa? Itu pertanyaan berarti atribut nggih. Baik, pertanyaan yang ketiga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku dan sampul apa ada ketentuan khusus atau bebas? Monggo untuk 3 penanya terlebih dahulu nggih ayah bunda. Monggo dari Ustadz Fajar mungkin bisa menjawab juga terkait dengan pertanyaan ayah dan bunda. Pertanyaan pertama yaitu dengan kerudung putri. Kerudung putri kan belum dikasihkan, apakah boleh menggunakan kerudung yang lain terlebih dahulu? Baik, terima kasih Ustadz Holil sudah membimbing. Terima kasih ayah bunda sudah mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama dari Wali Davin. Wali Davin gitu. Arisa nggih. Untuk yang Nadia sekarang Ustaz. Oh, oke, adiknya Davin nggih, Pak. Siap. Oke. Selamat berkunjung Pak. Selamat datang untuk adiknya Davin nggih. Baik, untuk bagi putri dari ayah bunda semuanya, bagi yang belum dibagikan jilbab untuk hari Senin dan hari Rabu karena baju seragamnya adalah putih biru, jilbab anak-anak juga putih warna putri, jadi kami himbau untuk ayah bunda yang bagi siswi menggunakan jilbab putih seperti itu. Untuk hari Selasa
Sebentar. Bismillah. Sebentar, ayo. Jadi untuk hari Senin dan Rabu, anak-anak menggunakan jilbab warna putih untuk siswi. Kemudian di hari Selasa, anak-anak jilbabnya berwarna krem. Hari Selasa, pengganti bagi yang belum mendapatkan jilbab belum dibagikan jilbab oleh sekolah, warna jilbab adalah krem. Kemudian di hari Kamis warna jilbab adalah biru, bukan biru dongker nggih, seperti di seragam nggih Bunda. Jadi warna biru. Nah, untuk warna sendiri ini di panduan seragam sudah ada ketentuannya, jadi menyesuaikan ya Bunda, menyesuaikan jilbabnya seperti jilbab sekolah, warnanya seperti itu. Untuk hari Jumat, insya Allah sudah punya, mungkin bisa pakai jilbab SD atau MI-nya terlebih dahulu, yaitu warna coklat untuk seragam pramuka. Demikian Ustadz Holil. Semoga cukup. Menegaskan berarti untuk yang belum mendapatkan kerudung, berarti kerudung hari Senin dan hari Rabu itu menggunakan jilbab putih, Selasa menggunakan jilbab krem, Kamis biru, dan hari Jumat yaitu coklat, seperti itu ya. Baik, untuk penanya yang kedua tadi Ustadz tentang atribut, izin bertanya terkait dengan atribut seragam, apakah ada identitas nama yang tertempel pada seragam setiap siswa? Nah, berarti ini mungkin belum dapat ini Ustaz, nama dada kayaknya. Terima kasih. Di seragam juga di seragam juga diberikan nama nggih. Oleh sekolah sepertinya belum dibagi. Jadi insya Allah hari Senin besok ayah bunda, putra putri panjenengan semua insya Allah akan kami berikan nama dada untuk dipasang di seragam. Karena baru beberapa hari yang lalu Ustadz, kami terima untuk nama dada siswa-siswi baik itu warna putih maupun warna coklat untuk seragam pramuka. Nah, kemudian untuk name tag insya Allah kami siapkan seperti tahun lalu name tag. Jadi untuk putra putri ayah bunda sudah kami siapkan tali dan identitas dari Mika ya nanti Ustadz, seperti itu Ustadz, seperti asesmen. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir name tag-nya bagaimana, kami telah siapkan seperti MPLS tahun lalu. Demikian Ustadz. Baik, terima kasih. Baik, saya tegaskan kembali ayah bunda tadi yang bertanya terkait dengan name tag. Hari Senin akan diberikan ya Bunda untuk nama dada dan untuk name tag MPLS. Insya Allah panitia sampun sudah menyediakan dan hari Senin akan dibagikan seperti itu. Baik, untuk penanya berikutnya yang ketiga ini terkait dengan buku sepertinya Ustaz. Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk buku dan sampul apa ada ketentuan khusus atau bebas? Oh, ini di luar MPLS Ustaz. Buku tulis, ngapunten Ustaz, mungkin dispesifikasikan buku tulis yang dibawa peserta MPLS atau buku yang nanti akan digunakan anak-anak pembelajaran seperti itu. Mungkin bisa dispesifikasikan ayah.